Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas tentang VLAN Tracking Protocol. VLAN Tracking Protocol ini ada 6 materi yang akan dibahas, yaitu apa itu VTP, persiapan topologi VTP, konfigurasi VTP, pengujian VTP, problem revision number, dan solving revision number. Nah, buat kali ini kita akan belajar tentang VTP atau Virtual Trunking Protocol. Jadi misalkan di sini ada 9 switch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di switch ini tuh membutuhkan 200 VLAN. Lalu kita buat masing-masing VLAN pada switch. Nah, itu butuh waktu yang lumayan banyak. Di sini kita akan belajar konfigurasinya yang lebih mudah. Untuk VTP itu sebenarnya ada 2 jenis. Yang pertama itu ada VTP server. Nah, dan juga ada VTP client. Nah, 2 VTP ini tuh yang sering digunakan. Sini itu adalah server dan client. Nah, sebenarnya itu ada satu lagi, yaitu VTP transparent. Nah, untuk yang ini tuh sebenarnya kita jarang kita gunakan. Jadi misalnya kita setting di switch ini menjadi server dan sisanya itu adalah klien. Nah, kita nanti konfigurasinya itu hanya di server ini untuk 200 VLAN ini. Nah, yang lainnya itu jadi nggak usah, karena untuk VTP itu kita konfigurasi di switch server 200 VLAN dan klien akan mengikuti server. Nah, itu dia untuk VTP-nya. Jadi kita hanya konfigurasi di servernya saja, gak usah di semua switch-nya. Jadi klien-klien ini akan mengikuti servernya. Nah, di sini kita akan coba bikin topologinya. Di sini kita masukin 5 switch. Lalu kita sambungkan. Nah, kurang lebih kayak gini ya topologi yang akan kita pakai di VTP-nya. Nah, buat kali ini kita akan coba konfigurasi VTP-nya. Kita langsung aja konfigurasi ke switch satunya. Memasukkan interface-nya dan mode trunk. Lalu kita masuk ke VTP mode server. Masukkan VTP domain tkj.id.com dan juga masukkan VTP passwordnya. Nah, itu untuk setting VTP di switch satunya. Lalu kita setting juga di switch 2. Nah, buat yang ini masuknya mode client. Untuk password dan domain itu harus sama ya, jadi gak boleh beda. Nah, untuk yang ini kita pakai VTP mode transparent.
Nah, itu dia untuk konfigurasi VTP-nya ya. Nah, kita akan membahas tentang pengujiannya. Nah, langsung aja kita ke switch satunya. Masukkan VLAN 2 dan 3, name VLAN 2, VLAN 3, name VLAN 3. Nah, lalu kita lihat dan bisa dilihat kalau VLAN 2 dan 3 itu sudah aktif ya. Kalau kita cek juga ke yang kliennya, kita langsung show VLAN brief. Nah, sudah ya. Jadi nanti kita konfigurasinya itu hanya di servernya dan klien nanti akan mengikuti servernya. Nah, kalau buat yang transparan itu gak ngikutin yang server maupun klien ya. Jadi harus dikonfigurasiin sendiri. Kalau kita coba hapus, no VLAN 2 dan 3-nya. Nah, sudah VLAN 2-nya sudah hilang ya. Lalu kita hapus juga yang VLAN 3-nya. Kita cek dulu. Nah, sudah nggak ada juga ya. Lalu hapus juga VLAN 3-nya. Nah, sudah. Dan kembali ke default lagi. Nah, itu dia untuk pengujian VTP-nya. Nah, dan sekarang kita akan belajar tentang problem revision number. Sini kita lihat switch servernya, show VTP status, dan bisa dilihat kalau konfigurasi revisionnya itu adalah 6, artinya kita sudah mengkonfigurasi switch sebanyak 6 kali. Misalkan di sini kita tambahkan lagi satu switchnya, lalu kita konfigurasi, lalu kita lihat, dan bisa dilihat ya kalau ini masih 0, artinya kita belum mengkonfigurasi apapun. Lalu kita coba tambahkan agar config revisionnya itu lebih dari 6. Misalkan config VTP mode server, VTP domain TKC, lalu VTP password. Nah, di sini kita udah settingin VTP-nya, lalu kita cek. Nah, di sini masih 0 ya, dan bisa lihat juga VTP operation-nya itu mode server. Lalu kita konfigurasi lagi, masukkan VLAN 2, 3, 6, dan juga 8. Lalu kita cek lagi. Nah, dan bisa dilihat ya kalau di sini udah 7 dan sudah lebih. Nah, misalkan switch ini tuh akan disambungkan ke sini dan mengikuti konfigurasi yang lain. Kita cek dulu. Nah, ini VLAN-nya masih normal ya, belum disetting apa-apa. Lalu kita coba satukan switch ini dengan yang lain. Lalu kita terangkan. Lalu kita terangkan juga yang satunya lagi. Nah, karena switch server ini lebih tinggi ya daripada switch satu ini, kita coba setting ke klien agar bisa mengikuti yang pertama. Nah, karena switch config lebih tinggi dari yang pertama, kita coba cek lagi. Dan bisa dilihat ya kalau settingan switch ini tuh masuk ke switch yang ini. Ini tuh bahaya ya, karena switch yang ini itu
Sudah kita setting, dan saat menambahkan switch yang baru dengan config revision yang lebih tinggi, semua settingan awal itu akan hilang dan mengikuti config revision yang lebih tinggi. Nah, di sini kita akan coba membuat config revision-nya itu menjadi 0. Ini kita lepas dulu kabelnya, lalu kita cek switch 5 ini. Nah, switch ini itu masih mengikuti switch yang baru. Lalu kita coba hapus VLAN-nya. VLAN 3, VLAN 4, dan VLAN 5. Kalau kita cek, bisa dilihat ya, 245 itu udah nggak ada. Lalu kita cek juga statusnya. Dan bisa dilihat ya, udah jadi 11. Kita coba tambahkan VLAN-nya. Coba tambahkan di sini. Dan bisa dilihat ya, kalau ini tuh konfigurasinya jadi banyak. Kita akan membuat konfigurasi revisionnya itu menjadi 0. Caranya itu dengan mengganti menjadi mode transparan. Lalu kita cek lagi. Nah, dan bisa dilihat ya, kalau konfigurasi revisionnya itu menjadi 0, dan switch ini akan mengikuti switch yang awal. Kita lihat VLAN-nya. Nah, dan bisa dilihat ya, kalau ini konfigurasi yang awal. Lalu kita coba konekkan lagi. Dan kita lihat, nah ini sudah diterang ya. Lalu kita cek lagi VLAN-nya. Nah, tidak berubah ya, dan tetap sama seperti yang awal. Kita coba lihat lagi. Nah, bisa dilihat ya, kalau ini mengikuti konfigurasi awal. Nah, jadi harus diperhatikan juga revision numbernya sebelum memasukkan switch yang baru. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan VTP kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.